Tragedi Ade Armando, siapa yang salah? Aksi mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 memunculkan sebuah tragedi yang tidak kita sangka, yaitu tragedi pengeroyokan dan penganiayaan Ade Armando, seorang influencer sekaligus dosen di salah satu kampus besar di Indonesia. Kronologinya masih belum jelas, tetapi pastinya kita mengetahui dari media sosial bahwa Ade Armando datang ke lokasi untuk mendukung tuntutan mahasiswa menolak jabatan 3 periode presiden. Pada video-video yang kita lihat, bahwasannya video itu diawali dengan Ade Armando yang cekcok dengan emak-emak dan entah kenapa tragedi itu dimulai. Dalam beberapa video kita melihat Ade Armando dikerumuni serta dipukuli oleh massa sambil berteriak mengatakan bahwa Ade Armando munafik, penjilat, buzzer, dan caci makian yang dilontarkan lainnya. Bukan hanya dipukuli, Ade Armando juga ditelanjangi dan diseret di tengah-tengah masa aksi. Bahkan polisi yang berada di lokasi tidak berdaya melerai masa aksi yang sudah sangat marah. Hingga beberapa saat kemudian polisi datang dan menyelamatkan Ade Armando dari pukulan massa. Setelah tragedi itu tentunya kita bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja jawabannya ialah keterbelahan yang sangat parah dan polarisasi yang tercipta di tengah-tengah masyarakat yang dipelihara oleh rezim ini. Ade Armando tidak akan menjadi bulan-bulanan masyarakat jika bukan karena polarisasi politik yang sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat selama rezim ini memimpin. Lantas, siapa yang harus disalahkan? Menurut saya yang harus disalahkan itu adalah kekuasaan, bukan pelaku kekerasan. Lalu, apakah kita membenarkan tindakan kekerasan? Tentu saja kita semua menolak tindakan kekerasan dilakukan oleh siapapun kepada siapapun terlepas apapun motifnya. Karena kekerasan itu adalah sebuah tindakan amoral, tindakan negatif yang dilarang oleh agama dan hukum. Tapi kita harus adil melihat tragedi ini. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Sebelum kita menyalahkan pelaku pemukulan, kita harus tahu dulu psikologi massa ketika itu. Kita akan runut secara sistematis dan analisis yang tentunya ini pendapat saya pribadi. Jika ada pendapat lain silahkan sampaikan di kolom komentar. Kumpulan massa aksi pada tanggal 11 April 2022 adalah mahasiswa dan masyarakat yang kontra pemerintah dan kontra kebijakan pemerintah. Yang kita tahu sama-sama kebijakan pemerintah sudah sangat menyengsarakan rakyat. Jadi sudah otomatis massa aksi ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah dan juga tidak suka dengan pendukung pemerintah. Ade Armando sudah kita ketahui bersama dalam rekam jejaknya adalah seorang pendukung keras pemerintah dan kebijakan pemerintah. Bahkan ada tuduhan bahwa ia adalah buzzer istana dan ucapannya selalu menyakiti hati masyarakat. Banyak ucapan yang diucapkan oleh Ade Armando itu menyakiti hati masyarakat terkhususnya umat Islam. Mungkin tanpa saya sebutkan satu persatu ucapannya, kita sudah mengetahui apa saja sebenarnya ucapan yang kontroversi yang diucapkan oleh Ade Armando. Ucapannya yang kontroversi, provokatif, dan juga menyudutkan orang-orang yang mengkritik pemerintah, mungkin ini adalah penyebab utama kenapa ia bisa menjadi bulan-bulanan penganiayaan pada tanggal 11 April dalam aksi damai tersebut. Belum lagi kita mengetahui bahwasannya Ade Armando dengan ucapan yang provokatif dan kontroversi ini tidak pernah tersentuh hukum dan terkesan dilindungi oleh penguasa. Harusnya Ade Armando tidak perlu mendapatkan penganiayaan ini jika ia membaca psikologi massa ketika itu. Psikologi massa ketika itu tentunya tidak menyukai kehadiran orang-orang pendukung pemerintah, apalagi seorang Ade Armando yang sudah terkenal sebagai buzzer pemerintah.
Sebagai seorang dosen, Ade Armando seharusnya sudah bisa menganalisis dan membaca kondisi lapangan. Dia harusnya mampu memposisikan dirinya dan masa aksi. Tetapi apa yang terjadi? Ade Armando dengan sembrono memasuki gelanggang macan yang akan menyabik-nyabik dirinya. Ada beberapa faktor kenapa Ade Armando bisa masuk ke dalam masa aksi. Ade Armando merasa yakin akan baik-baik saja. Dikarenakan tuntutannya sama dengan mahasiswa, yaitu menolak jabatan 3 periode presiden. Yang kedua, Ade Armando tidak memahami psikologi politik masyarakat. Karena selama ini apapun yang diucapkannya, segala tindak tanduknya tidak pernah tersentuh hukum, bahkan terkesan dilindungi oleh penguasa. Maka ketika dia masuk ke dalam masa aksi, dia merasa tidak akan ada yang berani melakukan apa-apa pada dirinya. Faktor ketiga, ini bisa dibilang Ade Armando cukup merasa yakin atau merasa eksis bahwasannya dia ingin ngetes pengaruh dirinya dikarenakan tuntutannya sama. Tetapi apa yang terjadi? Ade Armando sama sekali tidak memiliki pengaruh di tengah masa aksi, malah menjadi bulan-bulanan masyarakat waktu itu. Mungkin 3 faktor itu sementara yang bisa kita analisis mengenai kenapa beliau bisa berada di lokasi. Kembali ke permasalahan inti. Tragedi Ade Armando ini tidak bisa dilihat hanya pada kejadiannya itu saja, tetapi harus dilihat kepada kejadian yang di belakangnya. Jika pemerintah tidak memelihara polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, maka kejadian ini tidak perlu terjadi. Jika pemerintah benar-benar adil dalam menjalankan hukum dan tidak berat sebelah, maka kejadian ini pun tidak akan pernah terjadi. Tragedi ini juga tidak perlu terjadi jika Ade Armando lebih bijak dalam mengucapkan ucapannya, menyampaikan pendapatnya, dan tidak menyakiti hati orang banyak. Apalagi narasi-narasi yang dibangunnya itu lebih menyudutkan golongan dan kelompok tertentu, terkhususnya umat Islam. Lalu yang paling penting, tragedi ini tidak akan pernah terjadi jika tidak ada aksi. Aksi tidak akan terjadi jika pemerintah tidak memancing masyarakat untuk melakukannya. Jadi, aksi dan tragedi ini murni kesalahan rezim yang tidak bijaksana dalam mengelola masyarakatnya. Tragedi ini harus dilihat sebagai problematika gunung es yang dilihat lebih komprehensif dan tidak hanya dilihat pada saat penganiayaan saja. Lalu untuk menyelesaikan tragedi ini jangan lagi memunculkan kambing hitam ataupun ada lagi isu-isu yang dibangun bahwasannya pelaku ini adalah dari golongan Islam radikal. Karena hal itu hanya akan menumbuhkan pertikaian baru, bukan malah menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentu saja kita tidak membenarkan segala kekerasan, tapi kita juga tidak membenarkan bentuk hukum yang tidak adil. Semua ini terjadi dikarenakan rezim ini memelihara hukum yang tidak adil dan membiarkan hukum tersebut berat sebelah. Niccolo Machiavelli pernah berkata dalam bukunya Il Principe bahwasannya jika sang pangeran ataupun seorang raja sudah dibenci oleh rakyatnya, maka benteng sekuat apapun tidak akan bisa melindunginya. Dan tragedi Ade Armando hanyalah sebentuk kecil dari kemarahan rakyat yang akan menjadi besar jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan bijaksana. Maka dari itu, pemerintah ataupun rezim saat ini harus bisa mengakomodir tuntutan rakyat dalam aksi ini. Dikarenakan jika rezim terus-terusan membiarkan aksi ini terjadi dan tidak mengakomodir apa yang diminta oleh rakyat, maka akan ada tragedi lain melebihi tragedi Ade Armando. Dan itu yang tidak kita inginkan. Salam akal sehat. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami Millennial Diskusi. Annyeonghaseyo.